warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reja. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Ya, Menggembirakan lah Pak. Enak, sehat. Luar biasa ya. Ya, karena tadi ya kesehatan itu adalah salah satu hal yang kita syukuri ya. Karena tadi kalau kita tidak sehat kan nggak bisa kerja secara optimal ya. Ya betul Pak. Oke. Alhamdulillah program CGP kita sudah memasuki pendampingan keempat ya. Tinggal berarti modulnya modul 3.2 ya. Sangat luar biasa. Pak Reja ini saya buka atau saya lihat di LMS-nya, tugasnya dikerjakan dengan baik ya, sesuai petunjuk, dan saya lihat juga nilainya lumayan memuaskan ya dari fasilitator. Amin. Oke. Namun saya ingin tanya apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak Reja? Dalam 1 bulan ini dimulai dari kegiatan awal Februari mengenai modul 3.1 dan 3.2 ya sudah mulai berjalan, yaitu yang pertama di 3.1 saya sudah mulai belajar untuk mengambil keputusan Pak ya. Jadi belajar dengan diskusi dengan kepala sekolah. Ada juga kan tugas-tugas yang dari LMS yang menuntut kita untuk mengetahui pengalaman-pengalaman dari beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang telah dilakukan, baik itu mengenai kasus bujukan moral atau dilema etika. Kemudian di modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya, bahwa ternyata kita sudah tahu bahwa kita harus berpikir bukan lagi dari segi kekurangan tapi dari segi kekuatan. Jadi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah sekecil apapun itu memang harus kita mampu manfaatkan, sehingga dari aset-aset yang kita punya itu kita bisa melangkah untuk menggapai tujuan, di mana tentu goals terakhirnya yaitu adalah transformasi pendidikan, terkhusus di sekolah saya yaitu di SMP Negeri 3 Cihara Pak. Ya, luar biasa sekali ya. Dan juga mudah-mudahan dalam pengaplikasian di sekolah ya Pak Reja bisa mendapat dukungan juga dari rekan-rekan yang lain ya tentunya ya. Pertahankan, dan kalau bisa kita terus tingkatkan, dan jangan lupa imbaskan juga kepada yang lain ya. Oke, oh iya Pak Reja, RPP yang kemarin sudah saya kirimkan ya, Pak Reja kirim ke saya, sudah saya revisi ya. Sudah saya lihat secara keseluruhan sudah sangat baik ya. Namun ada beberapa yang bisa ditambahkan ya, supaya nanti pembelajaran berdiferensiasinya lebih terasa ya. Itu ya, terutama pada bagian kemarin kan ada project dan prosesnya gitu ya, produknya ya. Oke, hari ini tujuan dan fokus pendampingan kita adalah observasi ke CGP. Observasinya ada 3 langkah. Yang pertama nanti pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi ya. Nah, di sini harus ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya, budaya positifnya, serta pembelajaran sosial emosionalnya. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk penilaian observasi praktik pembelajaran. Nah, nanti rangkaiannya tadi ya, observasi dan pasca observasi kita video ya, dan setiap nanti hal-hal yang saya temukan harus saya catat buat nanti laporan di pendampingan. Nanti kita mengajari kelas berapa Pak Reja? Rencana Pak, dalam kegiatan observasi yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan kelas 8 di kelas 8B Pak. Mata pelajaran IPA ya? Ya, mata pelajaran IPA Pak. Oke. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan hari ini? Nah, jadi topik yang atau materi yang berkaitan dengan yang kegiatan observasi nanti yaitu topik besarnya yaitu di sistem pernapasan Pak. Iya. Namun pada saat kegiatan observasi nanti saya akan lebih fokus kepada mekanisme pernapasan dan frekuensi pernapasan. Jadi nanti tujuan pembelajarannya di mana peserta didik yang pertama mereka mengetahui bahwa mekanisme pernapasan itu seperti apa, mulai dari adanya proses inspirasi dan ekspirasi. Selanjutnya nanti peserta didik dalam RPP yang sudah saya ajukan ke Bapak dan ada revisi tadi dari Bapak, bahwa di situ nanti akan ada sebuah percobaan di mana peserta didik itu sudah mampu mengetahui frekuensi pernapasan dengan kondisi atau berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Maka dari situ adanya tujuan yang selanjutnya, yaitu bisa mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari frekuensi pernapasan dari setiap manusia. Nanti produk yang akan dihasilkannya yaitu berupa laporan hasil percobaan yang dilakukan. Iya, siap. Terima kasih. Ya, tujuannya sudah bisa dilakukan dengan sebaiknya. Kira-kira menurut Pak Reja, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang kemana? Siswa ini apa misalnya yang ingin
dapatkan oleh siswa gitu. Oke, jadi pengembangannya tentu selain dari dari tujuan pembelajarannya, mereka bisa mengetahui dari tujuan pembelajaran, mulai dari mekanisme, kemudian frekuensi pernapasan dan faktor-faktor pernapasan. Di sini area pengembangannya saya ingin lebih menekankan kepada bahwa dengan adanya percobaan itu tentu harus ada sikap teliti dan jujur, di mana mereka menuliskan setiap frekuensi pernapasan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi tidak ada data-data yang manipulatif. Yang kedua, itu kan dengan mereka mengetahui bahwa bernapas itu dengan adanya proses pernapasan ini tentu bisa lebih menekankan bahwa supaya lebih beriman lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bisa bernapas itu dan setiap hari diberi kesehatan untuk bisa bernapas itu tentu adalah anugerah. Jadi harusnya lebih ke tadi, selain dari materi, ada sikap yang lebih ditekankan dari teliti, jujur, kemudian ada tadi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu dengan nanti kegiatannya berkelompok, adanya tanggung jawab dari masing-masing untuk bisa mengambil sebuah keputusan di mana ada rekan-rekan yang ditugaskan untuk mempresentasikan, dan ada rekan-rekan yang ditugaskan untuk menjawab, dan ada rekan-rekan yang ditugaskan untuk bertanya. Oke. Mungkin itu Pak area pengembangannya. Ya. Oke. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang seperti apa yang Bapak terapkan? Apa menggunakan PPT atau tugas yang lain misalnya? Jadi strategi pembelajarannya di sini, media yang saya gunakan adalah itu menggunakan lembar kerja tentunya, dan di sini saya akan mencoba untuk berdiferensiasi proses, di mana nanti dalam suatu kegiatannya yang pertama anak melakukan pembelajaran di kelas. Nah, nanti ketika percobaan saya akan mencoba membawa anak-anak ke lapangan dalam melakukan percobaan-percobaan yang lain supaya lebih bisa lebih bisa mensyukuri dari proses bernapas itu. Oke, siap. Terima kasih ya. Baiklah, saya perhatikan dari penjabaran Pak Arija tadi sudah mempersiapkan dengan matang ya untuk kegiatan hari ini. Ya, kita sepakati ya, kita akan masuk di kelas 8 berarti mata pelajarannya IPA. Ya. Jam berapa kita? Kita masuk di jam ke 4.56 Pak. 4.56 ya. Oke, ya. Saya akan mencatat setiap kegiatan pembelajaran di kelas nanti ya, yang dilakukan Pak Arija. Jadi saya hanya mengobservasi saja, juga nanti sambil mengisi format yang sudah ada ya. Nanti kita bisa diskusi lagi di kelas ya. Jika sudah siap, mari kita menuju kelas. Oke, baik Pak. Ayo kita mari ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita. Bapak bimbing berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelumnya siapa yang tidak masuk? Aman, terus apa nih aman? Jiji, terus? Tadi, sama? Sukira, ada lagi? Ada ya? Siap. Oke, terakhir kita kemarin belajar tentang sistem pernapasan. Nah, maka sebelum kita mulai pembelajaran, karena ini waktu-waktu rawan duduk, nah kita relaksasi sejenak, topi dibuka, kita relaksasi sejenak, tangannya tidak ada yang pegang apapun, ayo, tangan tidak ada yang pegang apapun, simpan semuanya tangannya di meja. Karena kita belajar tentang sistem pernapasan, kita relaksasi berkaitan dengan bernapas. Jadi kalian nanti Bapak kasih aba-aba untuk ketika Bapak bilang hirup nafas, kalian hirup dari hidung,
secara perlahan-lahan. Nanti kalau kata bapak kalian rasakan perut, dada, semua anggota tubuh kalian. Nanti ketika bapak bilang hembuskan secara perlahan-lahan, kalau hembuskan secara perlahan, hembuskan nanti hidungnya mulai. Siap, bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita mulai. Ayo, kita tarik nafas. Rasakan rongga dada, perut. Kita hembuskan secara perlahan. Tarik nafas sekali lagi. Rasakan lagi rongga dada, perut. Kita hembuskan lagi. Satu kali lagi. Kita hembuskan lagi. Ya, gimana? Tangannya diregangkan supaya kita belajar rileks. Ya, fokus. Kita abaikan para netizen yang ada di luar. Kita fokus. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme pernapasan. Kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan. Oke, jadi nanti gampang nyatetnya seperti biasa. Nanti akan ada waktunya mencatat. Oke, terus ke depan. Ini nanti kalian akan mengetahui dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu tentang mekanisme pernapasan. Kemudian dalam suatu bernapas, kalian pernah nggak sadar nggak dalam satu hari itu kalian bernapas seberapa banyak? Tidak kan? Ada yang bilang 1000, mungkin kan? Karena kita tidak tahu. Tapi dalam satu hari kalian pasti bernapas atau tidak? Nah, kalau tidak bernapas berarti mati. Jadi selanjutnya yaitu tentang frekuensi pernapasan. Jadi frekuensi itu seberapa banyak kalian bernapas. Kan kenapa kan? Agak goyang-goyang. Silakan kalau misalnya kamu posisi duduknya di situ nggak nyaman, cari yang nyaman ya. Nah, yang terakhir, yang terakhir itu adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Maka kita akan belajar secara berkelompok. Kita akan bagi 3 kelompok. Kita akan bagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti satu kelompok 4 orang. Jadi ada kelompok yang perempuannya 2, perempuan dan laki-lakinya bergabung. Oke, Bapak akan menentukan kelompoknya. Kalian tahu tangga nada? Apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita melengkapi pakai tanda nada do. Jadi kalau Bapak tunjuk ini do, nanti selanjutnya re, selanjutnya mi. Dari mi nanti balik lagi ke do. Siap? Siap ya? Yang pertama berarti apa? Do, re, mi, fa. Do, re. Nah, paham ya? Yang mana yang do, yang mana yang re, yang mana yang mi. Sekarang kita ke laki-laki. Do, re, mi, do, re, mi, do. Oke, silakan kalian bergabung. Yang tadi do bergabung dengan do, yang re bergabung dengan re, yang mi bergabung dengan mi. Oke, silakan.
Cari posisi duduk yang paling nyaman menurut kalian. Ya, sok, yang go boleh, kamu bantu yang go di sini. Yang go di sini. Yang di sini, yang di sini. Oke. Nah, kita sudah duduk berkelompok. Jadi, kalau kelompok satu ini kelompok do atau kelompok satu, ini kelompok re, ini kelompok mi. Nah, sekarang oke. Tadi kan di awal kita sudah melakukan relaksasi bernapas dan menghembuskan napas. Nah, sekarang ini apa yang kalian rasakan ketika menghirup napas di badan, rongga dada dan perut? Oke, kalau nggak diulangi aja nggak apa-apa. Ketika bernapas, rongga dadanya gimana? Kelompok nih, gimana rongga dadanya ketika bernapas? Rongga dadanya apa? Apa yang dirasakan? Dan itu Dan itu terus tadi mengembang. Perutnya kemana perutnya ketika bernapas? Kelompok perut. Kenapa? Gimana perutnya ketika bernapas? Perutnya naik kan? Bener nggak? Kenceng kan perutnya jadi kan? Kenceng kan? Bener? Bener. Nah, jadi perutnya jadi kenceng kan? Nah, kemudian itu adalah ketika bernapas. Oke. Kalau pas menghembuskan napas, rongga dadanya gimana? Menghembus. Sedangkan perutnya bergerak naik atau relaksasi. Oke. Jadi tadi ya ketika menghirup oksigen ya udah boleh. Ya. Oke, balik lagi. Ketika menghirup oksigen, tadi apa yang dirasakan rongga dadanya? Mengembang. Rongga dadanya mengembang. Kemudian apalagi? Bagian perutnya gimana? naik. Nah, naik atau kontraksi. Nah, dalam proses menghirup oksigen itu disebut dengan apa? Inspirasi. Kemudian berarti yang kedua yaitu kalau bernapas itu menghirup oksigen. Kalau apa yang dikeluarkannya berarti mengeluarkan karbon dioksida. Ini berarti ketika mengeluarkan CO2. Apa yang dirasakan tadi? Rongga dadanya gimana? Rongga dada mengempis. Kemudian perutnya relaksasi. Kalau mengeluarkan CO2 itu disebut dengan yang namanya ekspirasi. Oke. Jadi sekarang kita tahu, kalau kemarin kita tahu bahwa bernapas itu disebut dengan yang namanya respirasi. Proses respirasi itu ternyata ketika kita menghirup oksigen maka rongga dadanya mengembang. Nah, pertanyaannya kenapa ketika menghirup oksigen itu rongga dadanya mengembang? Karena udara masuk, berarti butuh ruang. Nah, contohnya yaitu balon.
Kalian tahu balon? Balon kalau ditiup berarti ada apa yang masuk? Maka balon itu mengembang. Tapi kalau balon itu dikeluarkan airnya, balon itu akan mengembang, kan? Anginnya dikeluarkan berarti akan mengembang. Nah, ini akan ada kaitannya dengan percobaan kita selanjutnya, yaitu nanti kita akan simulasi atau bikin alat mengenai mekanisme pernapasan dari balon. Kita akan bahas di hari Jumat dan kita akan lakukan di hari Selasa minggu depan. Tuh. Oke. Nah, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerjanya dari setiap kelompok. Nah, silakan diisi. Nah, itu adalah tentang frekuensi pernapasan. Jadi tadi seberapa banyak kita akan bernapas. Ya, silakan diisi biodata kelompoknya terlebih dahulu. Kalian nama sekarang. Nah, setiap orang, jadi itu setiap orang itu melakukan percobaan sebanyak 2 kali. Nah, kemudian kalian tuliskan di buku tulis kalian tabel yang sama dengan yang ada di itu tabel 1, data perhitungan frekuensi pernapasan. Tuliskan ya di buku kalian masing-masing. Stop semua kegiatannya, fokus ke depan. Ayo, ya catatnya nanti lagi. Oke, Bapak akan kasih arahan apa yang harus kalian lakukan dalam percobaannya. Jadi percobaannya itu, dan cek dan nanti dulu ya. Oke, jadi percobaan yang akan kita lakukan itu adalah kita menghitung seberapa banyak kita bernapas. Jadi nanti hasilnya atau aba-abanya dari Bapak. Aba-abanya dari Bapak. Ketika Bapak bilang mulai, Bapak hitung 15 sampai 20 detik. Nah, ketika Bapak bilang mulai, kalian mulai menghitung kalian bernapas. Bisa kan? Bisa. Kalian tahu kan kalau kalian bernapas itu? Paham? Kalian paham? Paham? Ketika bernapas. Nah, nanti ketika Bapak bilang mulai, kalian mulai hitung. Kemudian ketika Bapak bilang stop, berhenti. Stop, berarti kalian catat seberapa banyak kalian bernapas. Nah, untuk kegiatan yang duduk kita akan lakukan di kelas. Untuk yang selanjutnya karena cuaca cerah, kita coba lakukan di luar kelas. Biar udara yang kita hirup kalau di kelas bau keringat, bau genteng, kalau di luar mah agak segar. Paham? Kalian tanyakan dulu. Siap tidak? Sudah siap? Paham? Oke. Silakan kalian ambil posisi duduk ternyaman. Posisi duduk ternyaman. Ya. Posisi duduk yang paling nyaman. Bisa dimulai? Bapak akan ikuti juga. Siap? Kita mulai ya. Tidak ada yang dipegang apa-apa. Posisi duduk ternyaman, tidak usah megang apa-apa. Boleh kalau nyaman lihat tangannya, posisi duduk ternyaman. Nanti baru kan waktu nyatetnya adalah ketika Bapak bilang stop, baru kalian catat berapa kalian melakukan bernapas. Kita ulangi setiap percobaan 2 kali. Nanti kalian hitung rata-ratanya berapa. Caranya berarti kalau menghitung rata-rata,
Misal 7 sama 9 di jumlah. Berarti berapa? 16 kan? Dibagi 2. 16 dibagi 2 berarti berapa? 8. Kalau bingung-bingung nggak apa-apa, tulis saja percobaan pertama berapa, percobaan kedua berapa. Pak? Ada yang menanyakan dulu? Oke, sudah posisi duduk ternyaman? Sudah? Oke. Kita mulai ya. Mulai. Stop, silakan kalian catat berapa banyak kalian bernapas. Nah, catat dulu, sok. Tidak pasti sama ya, nggak apa-apa, beda juga. Catat sesuai yang hasil kalian bernapas. Dah? Sudah dicatat? Semua sudah? Ya, kembali cari posisi duduk ternyaman kalian. Kita ulangi yang kedua. Ya, rest dan udah. Cari posisi duduk yang ternyaman. Oke, jangan relax ya untuk kami. Siap ya? Sudah posisi duduk ternyaman? Oke, kita lakukan yang percobaan yang kedua. Mulai. Oke, stop, kata. Tulis berarti berapa? Rata-ratanya seberapa? Di jumlah dibagi 2. Ya, 19. Oh ya udah nggak apa-apa, ditulis aja. Tulis dia percobaan 1. Oke, udah semua? Oke, sekarang baca cerah ya, udah tuh punya. Oke, sekarang kita belajar di luar untuk percobaan selanjutnya. Silakan dibawa lembar kerja yang Bapak kasih. Sok, yuk. Lembar kerja kasih, bukunya bawa 1. Buku paketnya 1 aja setiap kelompok. Setiap kelompok buku paketnya 1 aja. Bawa buku catatan kalian ini bawa. Buku kelompoknya 1 aja. Kita akan melakukan percobaan frekuensi pernapasan yang kedua dan selanjutnya ya. Yaitu yang tadi kan duduk, sekarang berdiri. Siap? Simpan bukunya dan catatannya di tempat yang paling enak, yang rapi, yang tidak basah. Simpan. Hati terbang ya ke angin, bawa ke angin, simpan. Nah, oke, cari posisi berdiri yang paling nyaman kalian. Posisi berdiri yang paling nyaman. Oke, sekarang sama seperti tadi. Ketika Bapak bilang mulai, maka kalian hitung jumlah berapa banyak kalian bernapas selama Bapak bilang 15 sampai 20 detik. Ketika Bapak bilang stop, maka kalian catat berapa kalian bernapas. Paham? Paham, bisa dimengerti? Oke, siap ya. Oke, mulai.
Stop. Silakan catat. Silakan dicatat. Silakan dicatat. Iya, pegang horor. Pegang cek. Di mana iya? Nulisnya di mana iya? Tuh, ini percobaan di Luar gitu lu. luar. Aduh. Ayo coba aja. Udah? Percobaan kedua ya. Mereka dia enak ada di sini. Nah. Ya semua catat. Dah? Oke, sekarang kita berdiri lagi. Dah semua berdiri. Kita ulangi percobaan yang tadi. Kita ulangi. Siap? Dah. Depan. Mulai. Stop, catat. Silakan dicatat. Sok. Ini makan jilbab. Nah, silakan dijumlah dan dicari rata-ratanya. Kelas Udah, Pak. Pak. Nilai yang di sini, Pak. mana? Yang berdiri. Tadi duduk, Pak. Ah, tadi duduk. Yang tadi kan berdiri tadi. Tadi duduk, berdiri. Duduk berdiri itu, Bu. Duduk berdiri. Dah? Dah. Dah, Ke? Belum semua? Dah, Ke. Sekarang bukunya setiap kelompok digabung-gabung, disisihkan di sebelah sini karena kita akan jalan dan lari supaya lari. Oke, bukunya tiap kelompok simpen sini ya. Nah, dicari tempat yang nyaman supaya tidak basah. Pating terapkan, Pak. Ya, digabung setiap kelompok digabung. Pindahkan ke Dita. Benar ya, Pak. Nah, Wase. Oke, sebelah sini. Oke, kami ya. Oke, Bapak akan kasih arahan. Jadi nanti kita jalan selama 1 menit mengelilingi lapangan. Selama 1 menit, waktunya Bapak yang hitung. Setelah berhenti, Bapak bilang mulai, berarti kalian hitung lagi. Nah, ketika berhenti, habis jalan, ya, habis jalan, kalian berhenti, nanti Bapak hitung waktunya ketika Bapak bilang mulai, maka kalian hitung frekuensi pernapasan kalian. Ketika Bapak bilang stop, kalian tulis. Oke, ulangi. Kita yang pertama akan jalan mengelilingi lapangan 1 menit. Waktunya Bapak yang nentuin, Bapak 1 menit. Nah, kemudian kata Bapak berhenti, kalian cari posisi kalian berdiri ternyaman. Nanti ketika Bapak bilang mulai, maka kalian hitung jumlah pernapasan kalian selama 15 sampai 20 detik. Ketika Bapak bilang stop, berarti kalian catat berapa banyak frekuensi pernapasan. Paham? Oke, sekarang kita silakan berbaris, kita jalan ya. Oh, berbaris.
Mari. Oke, langsung aja. Oke, sok kita jalan. 1 menit dari sekarang kita jalan ya. Di sekitaran sini. Siap, hitung frekuensi pernapasan kalian. Mulai. Stop. Silakan dicatat dulu. Oh, dicatat. Oh, dicatat. Apa sih, Pak? Jawab dengan jujur ya. Jalan 11. Terbang. Apa rata tuh naik? Oh. 60 lain. 100. Apanya barang? Dah, udah semua catat percobaan pertama? Udah. Dah semua? Sudah. Oke, kita percobaan yang kedua. Ayo. Apain, Pak? Jalan, masih jalan. Mulai, Pak. Oke, mulai. 1 menit dari sekarang ya. Jalan. Sekarang kita mulai hitung frekuensi pernapasan kalian. Mulai. Stop, silakan jaga. 7 sama. Papa deui. Mana pupun yang apa? 11. Hehe. 17 dibagi 2 tuh bisa nggak? Bisa. Berapa? Bisa. 18 bagi 2 berapa? 18 bagi 2 berapa? Oke, baik. 9. Geus, Pak. Udah semua catat. Dah. Dicari rata-ratanya. Udah. Ya semua. Lari, Pak. Udah tunggu semua udah. Udah.
Nah, oke, sekarang kita ke aktivitas selanjutnya yaitu berlari selama 1 menit. Sama kayak tadi ya. Oke, sekarang ambil posisi ternyaman, jangan sampai mengganggu. Ayo, Bapak ikut lari ya. Ayo. Nah, yang belakang udah? Nah, perempuan. Ayo, mulai. Lari pelan aja ya, lari pelan. Hitung frekuensi pernapasan kalian, mulai. Hitung frekuensi pernapasan kalian. Stop. Oke. Oke. Sekarang ya, semua catat. Santai Pak. Berani. Jangan santai. Oh, aing lari Melisa dia. Iya, ngalo. Iya, kok itu bisa masih Nah. Ya. Yuk. Nah, baris lagi. Kita lakukan percobaan yang kedua. Dirapikan dulu tali-tali sepatunya. Ayo rapikan. Dah? Mulai. Ya. Mulai. Stop. Dapat tinggal ditambah. Silakan tali posisi ternyaman dulu. Silakan hitung frekuensi pernapasan kalian. Hitung, mulai hitung. Silakan catat. Ayo kita kumpul di sini. Yang menahan apa sekarang? Nah, stop kan kita ya. Stop. Udah napas lagi. Udah napas enggak? Udah napas lagi. 22 anjir. Dia tadi berhatat. Pak, 35 bagi dong enggak bisa. Nggak apa-apa. Jumlahnya aja nggak apa-apa. 25. 22 di bagi 2. Udah genap bagi 2.
Dua bagi dua. Terus sesak napas sih bapak lain. Bagi dua. Ayo kita dia kan. Salapan tambah 10 berapa? 18 eta. 18 Miss. Nah, kalau ngebaginya susah nggak apa-apa, ya penting jumlahnya ketahuan. 11. Nah, oke. Sekarang dibuka mana kelompok do di mana do di sini do. Nih Bong, dia pakai Pak. Dari mana begini aja, Pak? do di sini do. Begini aja, Pak. Ada kamu di sini. Oke, Re, ini apa ini? Re di sini, Mimi di sini, sambil duduk dong. Mimi di sini aja nih. Bahasa di sini nih, Mi. Duduk. Sebentar ada kue. Nah, sambil duduk. Mi. Do di sini do. Re, di sini Re. Nah, oke. Lembarnya dibuka. Lembar kerjanya dibuka. Nah, ya di situ kan ada pertanyaan yang pertama, yaitu manakah yang lebih tinggi frekuensi pernapasan antara laki-laki dan perempuan? Sok dicek temennya. Pernapasan laki-laki berapa, yang perempuannya berapa? Sok dicek masing-masing ke teman sekelompoknya ya. Hujan, Pak. Hujan. Pak, bos, Pak. Kita pindah ke sebelah sana. Ayo. Sekarang pertanyaan pertama itu adalah frekuensi mana yang paling tinggi antara laki-laki dan perempuan? Cocokkan datanya tiap anggota kelompok. Mana yang ya ditulis di situ. Mana yang lebih besar frekuensi laki-laki atau perempuan? Jumlah katanya yang Nggak usah per satu-satu aja, dilihat aja. Kayak duduk laki-laki berapa, perempuan berapa gitu. 5 berdiri 7 berdiri. Set dibandingkan, coba kamu duduk berapa? Nah, yang perempuan berapa? Dulu kan kamu berarti banyakan mana? Yang pas duduk berapa? Din? Pas duduk kita kasih salam perempuan. Berapa? 5. Yang laki-laki berapa pas duduk? 6. Rata-rata kamu berapa? 4. Kamu? Nah, bandingkan datanya. Mana yang lebih banyak? Atau pas lari? Pas lari kamu berapa? Di sini aja, bandingin aja. Ditulis, boleh ditulis. Duduk berapa perempuan ini berdua? Laki-laki berapa? 5. Duduk di sini ya. Pas duduk rata-rata kalian berapa nih? Laki-laki 2-an, perempuan 2 berapa? Pak, pas berdiri berapa? Ya, di sini dong perempuannya. Ya. Coba di sini aja 5, koma aja koma. 6, koma 6. Oke, perhatikan. Oke, semua perhatikan dulu cara menulisnya. Lihat. Nah, di sini kan ada kolom duduk, berdiri, berjalan sama berlari. Nah, nanti duduk laki-laki misal Pak sama Ramdan di rata-rata 5, jadi 5. Nanti perempuannya berapa? Misal 7,7. Gitu ya. Koma itu berarti pemisah bahwa itu laki-laki atau perempuan. So, catat. Oh, dibandingin. Ya, enggak. Perempuan 1 berapa? Duduk laki-laki. 6. Ya, hitung aja dari sini. Bandingin. Ini perempuannya cuma 1 ya?
Nah, udah semua catat? Udah. Yang duduk dulu yang duduk. Antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata dijumlahin Pak. Nggak usah dijumlahin, nggak apa-apa. Dilihat. Nah. Wah gini. Dah? Udah. Jadi mana yang paling tinggi frekuensinya? Laki-laki apa perempuan? Kelompok ini siapa? Perempuan. Kelompok ini siapa yang paling tinggi? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kelompok ini? Perempuan. Oke. Nah. Oke, udah? Nah, jadi di kelompok iya lu paling tinggi perempuan apa laki? Kamu duduk berapa? 5. Duduk berdiri. Oke, udah. Nah sekarang berarti yang kedua. Oke, yang kedua itu frekuensi pernapasan ketika duduk sama berdiri banyakan mana? Banyakan duduk. Banyakan berdiri. Banyakan duduk sama berdiri. Berdiri. Tulis berdiri. Gimana? Nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Nah, nomor 2. Posisi tubuh manakah? Dia nanti perempuan. Nggak usah dibilang, cuma dibandingin aja. Posisi tubuh manakah yang memiliki frekuensi paling banyak? Yaitu ketika apa? Berdiri. Nomor 2. Berdiri. Dah, semua? Yang kedua, posisi coba antara duduk sama berdiri, frekuensinya banyakan mana? Tulis berdiri, berarti nomor 2. Dah? Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Apa? Bacakan, Ahdi, pertanyaan nomor 3. Menurutmu apakah kegiatan tubuh mempengaruhi frekuensi pernapasan? Jadi lihat, pada saat kegiatan aktivitas tubuh itu antara berjalan dengan berlari, frekuensinya yang paling banyak yang mana? Berlari. Berarti mempengaruhi apa tidak? Mempengaruhi. Nah, ditulis mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Kenapa? Kenapa menurut kalian kenapa bisa kurang capek? Dan kalau capek berarti kita butuh oksigen. Jadi atau semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan sehingga frekuensi pernapasannya akan semakin banyak. Sudah dicatat semua? Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Ini bacain. Berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Apa saja kira-kira yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Jenis kelamin mempengaruhi nggak? Mempengaruhi tidak. Jenis kelamin beda nggak kalian? Beda. Beda. Frekuensi pernapasannya sama apa beda? Beda. Berarti yang pertama ditulis jenis kelamin. Terus posisi tubuh kalian mempengaruhi nggak ketika duduk sama berdiri? Mempengaruhi. Berarti yang kedua posisi tubuh. Yang terakhir, yang kalian berjalan 1 menit sama berlari 1 menit. Berarti apa tuh? Tentang aktivitas. Beda nggak frekuensinya? Beda. Beda. Berarti ada berapa faktor yang mempengaruhinya? 3. Apa aja, Ahdi? Jenis kelamin, posisi tubuh, Aktivitas. Nah, ya udah semua catat? Oke, kita simpulkan hasil pembelajaran kita kali ini. Tadi
kita mengetahui bahwa mekanisme pernapasan itu ada dua. Kalau menghirup itu rongga dadanya gimana? Mengembang. Terus perutnya berkontraksi. Disebutnya peristiwa apa? Inspirasi. Kalau kita mengeluarkan napas atau mengeluarkan oksigen, maka rongga dada kita mengempis. Perutnya akan relaksasi. Nah, sekarang ke frekuensi pernapasan tadi. Bahwa frekuensi pernapasan itu adalah seberapa banyak jumlah oksigen yang kita hirup atau seberapa banyak kita melakukan aktivitas bernapas, yaitu dengan menghirup apa? Oksigen dan mengeluarkan oksigen. Mengeluarkannya apa? Karbon dioksida. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan apa aja? Wase. Tadi faktor-faktornya ada apa? Yang pertama apa? Jenis kelamin. Yang kedua? Posisi tubuh. Yang ketiga? Aktivitas. Jadi itulah apa yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya seperti yang tadi Bapak udah bilang, hari Jumat kita akan bagi kelompok untuk membuat alat peraga sistem pernapasan. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, cukup kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Selesai? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelasnya masih Pak. Ya, alhamdulillah Pak Reja, kita sudah melakukan observasi tadi pembelajaran di kelas ya, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ya kompetensi sosial emosional dan budaya positif, ya sudah sangat luar biasa ya. Selanjutnya kita akan berbincang pasca observasi sekarang hari ini. Siapa? Ya, tujuannya ialah kita akan merefleksikan kembali yang mengenai pembelajaran yang telah tadi dilakukan di kelas. Diharapkan ada tindak lanjut nanti ya yang akan dilakukan oleh Pak Reja. Oke. Saya perhatikan tadi siswanya begitu antusias ya, sangat aktif ya dalam mengikuti pembelajaran tadi, apalagi Pak Reja menggabungkan dengan di luar ruangan ya, di luar ruangan dengan berbagai kegiatan, anak lebih aktif ya, anak juga bisa mengambil apa ya kesimpulan sendiri ya dari apa yang mereka lakukan. Dan juga Pak Reja sendiri sudah sangat siap terlihat ya, dan saya rasa sangat memahami dan bisa menerapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE tadi ya. Apa pembelajaran daring dari fasilitator dan instruktur ini bisa diserap oleh Pak Reja ya, luar biasa, sangat terasa manfaatnya serta bisa diterapkan dengan baik. Mudah-mudahan ada perubahan Pak Reja ya. Ya, amin. Baiklah Pak Reja, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berefek pada murid ya, KSE-nya yang Bapak terapkan tadi, seperti apa perasaannya Pak? Baik Pak. Jadi ternyata setelah saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang awalnya saya mengetahui merasa waduh sulit nih kayaknya, kita harus membelajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Namun ternyata setelah dicoba dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan dikaitkan dengan kompetensi sosial emosional, ternyata saya merasa oh ternyata ketika kita bisa memanfaatkan peluang dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, ketika melihat murid-murid senang belajar tadi yang biasanya mulanya di kelas gitu, sumpah atlet saya bawa untuk belajar ke lapangan, itu mereka bergembira, dan ketika mereka bergembira, materi yang akan disampaikannya juga secara perlahan bisa dimengerti oleh murid-murid. Iya, oke. Dari rangkaian kegiatan pembelajaran tadi, dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti dan penutupnya, menurut Pak Reja, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang direncanakan?
tentu dalam setiap proses pembelajaran itu tidak ada yang sempurna ya Pak. Jadi ya memang ada suatu kelebihan dan kekurangan. Nah, dari proses tadi pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu ada sedikit kekurangan di mana saya merasa kesulitan ketika dari melakukan percobaan yang aktivitas berlari dalam 1 menit, kemudian siswa diharuskan untuk mencoba mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Ternyata saya tidak berpikir bahwa aktivitas berlari 1 menit itu mengakibatkan mereka agak sedikit kelelahan. Jadi ada space jeda waktu untuk mereka untuk meminta istirahat, sehingga waktu untuk melakukan presentasi itu menjadi berkurang, dan akhirnya saya mencoba langsung untuk melakukan pada tahap itu dengan menanyakan kepada setiap kelompok masing-masing gitu. Oke, siap. Menurut Pak Reja ini tadi sudah menyebutkan ya tekniknya, strateginya, apa kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi? Kelebihan menurut Pak Reja, kelebihan saya ini nih Pak. Nah, jadi mungkin kelebihannya tadi dengan adanya proses pembelajaran berdiferensiasi yang ada standar proses, kemudian jadi standar proses pembelajaran yang berbeda dari tadinya dibawa di kelas kemudian kita bawa ke lapangan, itu membuat siswa lebih merasa senang dan merasa aktif, jadi merasa ada merasa kehadiran penuh dalam setiap proses pembelajaran, sehingga dalam menyampaikan materi pun tidak ada yang ngantuk-ngantuk. Apalagi tadi kan pembelajaran di jam-jam rawan Pak ya, di jam 4, 5, 6 itu. Kalau ketika kita di kelas jam-jamnya ngantuk, tapi ketika dibawa untuk keluar mereka semangat lagi gitu. Oke. Kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada konten ya, ada proses, ada produk juga ya. Menurut Pak Reja, pada bagian manakah yang menurut Bapak itu menantang dan perlu ditingkatkan kira-kira? Itu menurut saya dari yang kegiatan yang harus menantang yaitu dari strategi konten dan strategi produk. Jadi di mana kita harus membuat sebuah materi yang bisa disampaikan dan dimengerti dari semua kebutuhan murid yang berbeda-beda. Nah, maka tantangannya di situ. Jadi maksudnya bagaimana seorang guru itu bisa mensiasatinya agar materi yang disampaikan itu tidak hanya dimengerti oleh siswa-siswa yang mempunyai kelebihan tinggi gitu, tapi harus juga bisa dimengerti oleh siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Yang kedua, di strategi produk itu juga menjadi sebuah tantangan bagi saya. Bagaimana kita menciptakan produk atau arahan-arahan dalam membuat suatu produk tentu harus dibedakan bagi siswa-siswa yang dia mempunyai kemampuan sudah cukup, ketika disuruh dengan dengan instruktur yang tidak, maksudnya dengan hanya instruktur dengan tulisan itu mereka sudah mengerti. Namun ketika ada siswa-siswa yang kemampuannya dari level yang berbeda, maka kita harus lebih mengarahkan secara perlahan produk-produk yang harus dihasilkan. Di mana tadi kan produk yang saya ambil yaitu adalah di mana mereka membuat sebuah laporan hasil percobaan tadi. Oke. Nah, kita akan mengisi ke lampiran yang ke-7 ya. Untuk ini yang pertama adalah tadi sudah diceritakan ya. Oke, tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Tentu tindak lanjut itu kita berangkat dari kekurangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang tadi, di mana adanya perlu meningkatkan atau bagaimana caranya saya bisa membuat pembelajaran diferensiasi dengan strategi konten dan strategi produk. Yang perlu dilakukan adalah tentu saya tidak bergerak dengan sendiri. Kita butuh yang namanya sebuah rekan dan sebuah pimpinan, di mana dari pimpinan dan dari rekan-rekan guru saya harus belajar dari praktik-praktik baik yang telah mereka lakukan, supaya apa yang mereka pernah lakukan itu adalah menjadi sebuah inventarisir bagi saya, sehingga dalam nanti ke depan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dalam melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam melaksanakan strategi konten dan strategi. Nah, kira-kira menurut Pak Reja, apa hal yang mesti dikembangkan oleh Pak Reja dan bagaimana rencana pengembangan diri Pak Reja ke depannya? Oke, jadi tentu yang sudah
pengembangan itu saya kaitkan dengan rencana tindak lanjutnya. Tentu saya akan mengembangkan diri untuk lebih mengetahui bagaimana cara membuat konten-konten materi, memisah-misahkan konten materi untuk siswa-siswa atau murid-murid yang mempunyai kelebihan atau kemampuan lebih dengan kemampuan yang kurang gitu. Kemudian sama dalam melakukan proses-proses pembelajaran, kita harus tahu model-model pembelajaran yang mampu sinkron dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan kemampuan sosial emosional, adanya budaya positif dalam pembelajaran itu. Nah, rencananya mungkin ya tadi saya akan mengembangkan diri saya, baik itu dari rekan-rekan CGP, tidak terkhusus di kelas fasilitator saya yaitu Pak Mahendra. Saya akan mengembangkan, menanyakan kepada rekan-rekan dari CGP Angkatan 6 dan Kabupaten Lebak tadi untuk mengetahui praktik baik yang telah mereka lakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jangan lupa juga kita punya PMM ya. Ya. Bisa melalui PMM pelajaran. Oh iya setara. betul Pak, dari PMM juga. Ya, kita juga punya MGMP kan ya, Ya, misalnya betul. guru penggerak, bisa juga di PGRI ya. Itu juga bisa menjadi bahan untuk mengembangkan diri para eja, karena kompetensi guru kan tidak hanya kompetensi IQ-nya ya, Ya, tapi sosialnya ya dan sebagainya itu pun harus dikembangkan para eja. Baiklah, demikian observasi pembelajaran di pendampingan individu 4 ini ya. Kita sudah melakukan 3 rangkaian observasinya dan pasca observasi yang kita lakukan saat ini sangat luar biasa Pak Reza ya. Saya juga banyak belajar dari Pak Reza ya. Bukan hanya mendampingi ya, tapi saya juga sama belajar ya. Semoga semangat belajar yang berpihak pada murid ini terus dipertahankan ya, dan juga tentunya ditingkatkan. Apalagi kita punya tugas ya, bagaimanapun kita rekan sejawat kita ajak ya untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran ini ya, termasuk nanti dengan guru penggerak saja. Terima kasih ya, tetap semangat kerja ya. Coba. Siap.